Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang persamaan trigonometri. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk tertentu, yaitu bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, bentuk ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya itu hanya ada satu jenis bentuk trigonometri yang sama, yaitu kalau misalnya sin ya sin, cos ya cos, tan ya tan. Nah, sedangkan di sini ada dua bentuk, yaitu sin dan cos. Maka kalau bentuknya bisa diubah menjadi bentuk umum seperti ini, A sin X ditambah B cos X sama dengan C, maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti biasa, nyatakan dulu ke dalam bentuk umumnya, lalu setelah sesuai kita tinggal mengubah bentuk umum itu tadi menjadi bentuk K cos X dikurang P sama dengan C. K itu diperoleh dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A ini adalah koefisien dari sin X dan B ini adalah koefisien dari cos X. Sedangkan untuk mencari P-nya itu bisa diperoleh dari rumus tangen P sama dengan A per B. P ini adalah sudut. Untuk menentukan besar sudut P itu dilihat dari kuadran di mana sudut itu terletak. Nah, untuk menentukan kuadran mana yang digunakan, itu kita melihat dari nilai A dan B-nya saja. Karena A ini adalah koefisien dari sin, B ini adalah koefisien dari X, maka kita bisa melihatnya di garis bilangan seperti ini. Masih ingat? Sin itu dinyatakan dengan sumbu Y, dan cos itu dapat dinyatakan dengan sumbu X. Kalau pada diagram Kartesius, itu yang ke kanan itu bernilai positif, yang ke kiri maka bernilai negatif. Sedangkan kalau pada sumbu Y, itu yang ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Jadi nanti untuk menentukan letak kuadrannya pada kuadran berapa, kita bisa melihat dari koefisien sin dan cosnya. Kalau koefisien sinnya positif dan cosnya juga positif, maka dia terletak pada kuadran pertama. Sedangkan kalau dia sinnya positif, X-nya negatif, maka dia terletak pada kuadran kedua. Jika sin dan cosnya itu koefisiennya sama-sama negatif, maka terletak pada kuadran ketiga. Dan jika koefisien sinnya negatif dan koefisien cosnya positif, maka dia terletak pada kuadran keempat. Nah, masih ingat rumus-rumus pada kuadran ini? Ya, ini Ibu tuliskan ya. Untuk kuadran kedua, rumusnya 180 dikurangin alfa atau sudutnya. Untuk kuadran ketiga, 180 ditambah alfa, ini sudutnya. Dan kuadran keempat, 360 derajat dikurangin alfa. Nah, setelah nanti kita bisa berhasil ubah ke dalam bentuk K cos X kurang P sama dengan C, sekarang terlihat bahwa bentuk trigonometrinya hanya satu, yaitu cos. Jadi, nanti kita tinggal menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri sederhana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ngerjain soal yuk. Nah, di sini Ibu tuliskan untuk bentuk umum persamaan trigonometri cos ya, karena nanti hasil akhirnya pasti berbentuk cos. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2 cos X ditambah akar 6 sin X sama dengan 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, untuk soal satu ini sudutnya dalam bentuk derajat ya. Sekarang kita lihat persamaannya, apakah sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Oh, belum ya. Di sini sinnya masih tidak di depan, jadi kita tukar saja dengan cos. Jadi kita dapatkan akar 6 sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan 2. Nah, sekarang apakah sudah sesuai? Sudah ya. Jadi bentuk trigonometrinya di sebelah kiri dan konstantanya di sebelah kanan. Karena sudah sesuai dengan bentuk umumnya, sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, A itu adalah koefisien dari sin X, maka A-nya sama dengan akar 6. Sedangkan B-nya adalah koefisien dari cos X, maka B-nya adalah akar 2. Nah, untuk C ini adalah konstanta, yaitu 2. Untuk mendapatkan bentuk K cos X kurang P sama dengan C, kita cari dulu nilai K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya tinggal kita substitusi dengan akar 6,
B-nya kita tinggal substitusi dengan akar 2. Akar 6 dikuadratkan. Akar 6 dikali akar 6, akar 36 ya. Akar 36 itu sama dengan 6. Begitu juga dengan akar 2 kuadrat, itu akar 2 dikali akar 2, itu hasilnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi akar 6 ditambah 2 sama dengan akar 8. Akar 8, kalau kita cari hasilnya koma-koma ya. Jadi kita sederhanakan saja menjadi akar 4 dikali akar 2. Kita cari perkalian yang salah satunya bisa dikeluarkan dari akarnya dengan bulat. Akar 4 sama dengan 2. Jadi akar 8 itu sama saja dengan 2 akar 2. Nah, setelah mendapatkan nilai K, kita tinggal mencari nilai P. Untuk mencari nilai P, kita menggunakan rumus tangen P sama dengan A per B. Kita substitusi A dan B-nya sehingga menjadi akar 6 dibagi akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 3. Nah, di sini kita mau cari nilai P-nya. Berarti akar 3-nya kita rubah dulu menjadi bentuk tangen. Karena A-nya positif, B-nya juga positif, maka dia berada di kuadran ke-1. Karena di kuadran ke-1 berarti sudutnya terletak dari 0 sampai 90 derajat ya. Itu merupakan sudut-sudut istimewa. Jadi kita tinggal mencari tangen berapa yang hasilnya akar 3. Ayo, masih ingat nggak? Ya, betul. Tangen 60 derajat. Jadi, kita tinggal hilangkan tangannya, maka kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, karena sudah kita dapatkan nilai K dan P, kita tinggal substitusi ke dalam bentuk K cos X kurang P sama dengan C. Kita ganti K-nya dengan 2 akar 2 dan P-nya dengan 60 derajat. Nah, sama seperti mengerjakan pada persamaan trigonometri sederhana, selain bentuk cos, semuanya dipindahkan ke ruas kanan. Maka 2 akar 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Karena di sini perkalian operasinya, maka pindah ruas menjadi pembagian. Jadi cos X dikurang 60 derajat itu sama dengan 2 dibagi 2 akar 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, jadi 1 per akar 2. Nah, kalau kalian sudah familiar dengan bentuk ini, bisa langsung dicari nilai cos-nya ya. Tapi kalau belum familiar, kita ubah dulu dengan cara merasionalkannya. Karena di sini penyebutnya masih dalam bentuk akar. Jadi, untuk merasionalkannya, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 2. Jadi, 1 dikali akar 2 itu sama dengan 1 akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Nah, sekarang bentuknya sudah familiar belum? 1 akar 2 per 2 itu sama saja dengan setengah akar 2. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Ingat? Betul, cos 45 derajat. Jadi, cos X dikurang 60 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum pada persamaan trigonometri sederhana cos. Jadi, sekarang kita tinggal melihat rumus penyelesaiannya saja. Jadi, kita tinggal hilangkan cosnya. Untuk yang pertama kita dapatkan sudutnya X kurang 60 sama dengan di sini sudutnya 45 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang mau dicari adalah nilai X-nya. Maka min 60-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena di sini operasinya pengurangan, maka pindah ruas menjadi operasi penjumlahan. 45 ditambah 60 itu sama dengan 105. Nah, kita dapatkan X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa ya, X-nya juga sudah sendirian. Sekarang tinggal kita substitusi nilai K-nya. Karena interval yang diminta adalah 0 sampai 360 derajat, maka Ibu akan mulai K-nya dari 0. Untuk K sama dengan 0, tinggal kita substitusi nilai K-nya. Jadi 105 ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360, 0 ya. Jadi tinggal hasilnya 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, kalian boleh mencobanya tapi tidak Ibu masukkan karena 1 dikali 360 sama dengan 360. Ditambah dengan bilangan positif pasti hasilnya lebih dari 360 dan pada akhirnya akan ditolak oleh interval. Maka tidak Ibu teruskan. Sekarang kita lanjut untuk bentuk kedua dari penyelesaian persamaan cos, yaitu
X dikurang 60 sama dengan min P ditambah K dikali 360. Di sini P-nya 45 derajat ya, jadi kita tuliskan min 45 derajat. Nah, seperti biasa yang kita cari nilai X-nya, maka min 60-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan min 45 derajat ditambah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Min 45 ditambah 60, utangnya 45, uangnya 60, maka hasilnya masih punya uang 15. Nah, sekarang sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lagi, X-nya juga sudah sendirian, jadi tinggal kita substitusi. Untuk K sama dengan 0, kita substitusikan menjadi X sama dengan 15 ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 sama dengan 0 ya, 0 ditambah 15 sama dengan 15. Nah, 15 kalau kita lihat intervalnya, itu masih masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat ya, jadi 15 derajatnya kita terima. Nah, untuk K sama dengan 1 tidak Ibu lanjutkan lagi, karena nanti 1 dikali 360 ditambah bilangan positif pasti lebih dari 360. Karena di sini batasnya hanya sampai 360 saja, maka pasti akan ditolak. Jadi, kita dapatkan dua sudut yang memenuhi persamaan dan interval, yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan akar 3 cos X ditambah akar 2 dengan 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Pi. Nah, untuk soal yang kedua ini sudutnya dalam bentuk radian ya. Jadi ingat, kalau dalam bentuk radian boleh sih kalian mencarinya nanti dalam bentuk derajat dulu, tapi di hasil akhir jangan lupa untuk merubahnya ke dalam bentuk radian. Pertama-tama kita nyatakan dulu dalam bentuk umum. Apakah persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Sin X-nya sudah ada di ruas kiri, tetapi cos-nya masih ada di ruas kanan. Jadi kita pindahkan dulu cos-nya ke ruas kiri. Menjadi, karena akar 3 cos X di sini positif dan di sini operasi penjumlahan, maka pindah ke ruas kiri, maka menjadi operasi pengurangan. Jadi sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Apakah bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk trigonometrinya? Sudah sesuai ya? Sin dan cosnya di ruas kiri dan konstantanya ada di ruas kanan. Kalau sudah sesuai, kita tinggal mencari A, B, dan C-nya saja. A-nya itu adalah koefisien dari sin X. Kalau tidak ada angkanya, berarti angka berapa di sini? Ya, betul. 1 ya. Untuk B, itu adalah koefisien dari cos X. Koefisien cos X-nya berapa? Min akar 3. Jadi kita tuliskan B-nya min akar 3 dan C konstanta itu sama dengan akar 2. Setelah kita dapatkan A, B, dan C-nya, tinggal kita cari nilai K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya kita substitusi dengan 1, B-nya kita substitusi dengan min akar 3. Jadi 1 kuadrat itu artinya 1 dikali 1, hasilnya 1. Min akar 3 kuadrat itu artinya min akar 3 dikali min akar 3. Min kali min hasilnya positif, akar 3 dikali akar 3 akar 9 atau sama dengan 3. Jadi akar 1 tambah 3 itu sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2, karena 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Setelah kita dapatkan nilai K, maka kita akan cari nilai P. Nah, untuk mencari nilai P ini, kita menggunakan rumus tangen P sama dengan A per B. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min akar 3. Nah, kalau negatifnya itu hanya ada 1, maka pada lazimnya ditulis di tengah-tengah, sejajar dengan garis pernya ya, seperti ini. Kita harus melihat dulu apakah dia terletak pada kuadran keberapa. Kita lihat koefisien dari sinnya. Koefisiennya itu positif dan koefisien cosnya itu negatif. Sin yang positif dan cos yang negatif itu berada di kuadran keberapa? Ya, betul. Sin yang positif, cos yang negatif itu berada di kuadran ke-2, sehingga nanti kita menggunakan rumus 180 dikurangin alfa ini. Nah, alfa itu adalah sudut tangen berapa yang hasilnya sama dengan 1/akar 3.
Wah, agak bingung ya, karena kok akarnya ada di penyebut. Nah, supaya lebih mudah dan lebih jelas, kita rasionalkan dulu saja akar 3-nya. Jadi, min 1 per akar 3 kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Min 1 dikali akar 3, itu hasilnya min 1 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terlihat ya, tangan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3? Ya, betul. Yaitu tangan 30. Maka bisa kita tuliskan di sini tangan P sama dengan tangan 180 derajat dikurangin 30 derajat. Berapa? Betul. 150 derajat. Maka kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 150 derajat. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai K dan P, kita tinggal substitusi ke dalam persamaan ini. Menjadi K cos X dikurang P sama dengan C, K-nya kita substitusi dengan 2, P-nya kita substitusi dengan 150 derajat. Nah, di sini bentuknya mau kita arahkan ke bentuk umum cos. Maka 2 di sini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena di sini 2-nya operasi perkalian dengan cos, maka pindah ruas menjadi operasi pembagian. Jadi, cos X dikurang 150 derajat itu sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu sama saja dengan 1/2 akar 2, ya enggak? Nah, sekarang tinggal kita cari cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 2. Ya, cos 45 ya. Jadi, karena ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama bentuknya cos, sudah sesuai dengan bentuk umumnya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus penyelesaiannya saja. Kita hilangkan cosnya menjadi X dikurang 150 sama dengan 45 ditambah K dikali 360. Yang dicari nilai X, maka min 150-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Pengurangan berubah menjadi penjumlahan. 45 ditambah 150 itu hasilnya 195. Nah, karena di sini kita dapatkan X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, X-nya sudah sendirian, tinggal kita substitusi dengan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0. 0 dikali 360 itu hasilnya 0, maka 0 ditambah 195 menjadi 195 derajat. Apakah 195 derajat ini masuk dalam interval? Masih ingat pi itu berapa derajat? 180 derajat ya. Jadi kalau di sini 195 derajat berarti dia tidak masuk dalam interval ini. Maka kita tolak. Kalau untuk 0 saja sudah ditolak karena lebih dari 180 derajat, maka Ibu tidak meneruskan untuk K sama dengan 1 ya. Lalu kita masukkan untuk rumus yang keduanya yaitu sudut sama dengan min P ditambah K dikali 360. X dikurang 150 derajat sama dengan min P-nya adalah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kita mau cari nilai X-nya maka min 150 derajat kita pindah ruaskan ke kanan menjadi operasi pengurangan jadi operasi penjumlahan. Maka min 45 derajat ditambah 150 derajat hasilnya adalah 105 derajat. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dioperasikan dan X-nya sudah sendirian, maka kita tinggal substitusi nilai K-nya. Kita coba untuk K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 105 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360, 0 ya. 0 ditambah 105 itu sama dengan 105 derajat. Begitu juga dengan yang di atas tadi, Ibu tidak lanjutkan untuk K sama dengan 1 karena nanti pasti lebih dari 180 derajat. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa sudut yang memenuhi persamaan dan interval itu hanya ada satu, yaitu 105 derajat. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu 105 derajat. Hati-hati, dalam soal yang diminta adalah bentuk radian, maka bentuk derajat ini harus kita rubah dulu menjadi bentuk radian. Masih ingat caranya? Ya, dibagi dengan 180 derajat dikali dengan pi. Kita sederhanakan, dibagi dengan 15, maka menjadi 105 dibagi 15 hasilnya 7, 180 dibagi 15 hasilnya 12. Maka himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah 7/12 pi. Tidak sulit ya? Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.